hati kita menjadi sadar bertaubat, itu semata-mata anugerah berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala kesalahan kita ditutupi oleh Allah. Yang tadinya maksiat diganti Tuhan berbuat baik, taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh ar-rusuh salahal jasadi war ruh taubatan nasuh bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Ma talaba laka syai'un misul ittirar wala asra'a bil mawahibi ilaika mislu zulli wal iftiqar. Tidak menuntut kepadamu oleh sesuatu seumpama ittirar, dan tiada menyegerakan dengan pemberian kepadamu seumpama kehinaan dan kefakiran. Para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, kembali kita dapat dikumpulkan pada pagi hari ini di dalam niatan untuk sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita menyampaikan dari ulama-ulama ahlillah yang beliau tadi saya bacakan kalimat tidak akan menuntut bagimu oleh sesuatu seumpama ittirar. Ini para jamaah, ittirar itu artinya setiap kita beramal dan beribadah kepada Allah itu kita tidak merasakan itu hasil dari perbuatan kita. Itu semata-mata anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita boleh dikatakan orang-orang yang berada di kelas dan maqam ini mereka benar-benar merasakan semua itu yang dilakukannya adalah pemberian Tuhan. Itu namanya ittirar. Lalu kemudian di dalam pelaksanaan itu apabila kita menurut pandangan ulama-ulama batin, ulama ahlillah, apabila kita melakukan amal ibadah itu dengan hasil usaha kita, dengan hasil amaliyah kita, dengan hasil kerja keras kita. Oleh karena itu sebahagian kata ulama-ulama batin banyak yang begini. Tapi kalau ulama-ulama ahlillah disampaikan oleh para aulia Tuhan,
mereka itu penyampaian amal ibadah itu semata-mata anugerah Tuhan, yang mereka tidak melupakan kalimat wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa aja yang mereka dapatkan kebaikan, kayak semacam beribadah seperti ini, berkumpul seperti ini, baca salawat pada Nabi dan lain-lain, itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Allah membukakan hati kita untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kita pelaksanaannya, tetapi secara batiniah mereka, secara etikat mereka, bahwa semua itu hasil dari pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan istilah ittirar. Lalu apabila kata ulama-ulama batin, kita melakukan amal itu karena kita, karena amaliyah kita, karena keberhasilan kita, karena kealiman kita, semua serba kita, maka oleh pandangan ulama-ulama batin itu sangat jauh untuk mendapatkan kemakbulan apa yang kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggapan mereka seperti itu, padahal seandainya apa yang kita minta dikabulkan Tuhan, pandangan mereka itu adalah istidraj, lanjuran Tuhan aja. Disinilah ulama-ulama batin kita mencoba mengamalkan, menerapkan, menjalani jalan suluk mereka. Tidak lain harapan semoga mereka mendapatkan anugerah rahmat Tuhan. Itulah yang mereka cari. Jadi beramal ibadah apapun yang kita lakukan hanya semata-mata rahmat Tuhan, fadlun minallah. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul ke sini kembali, padahal itu kalau kita kelihatan zahir itu amalan kita sudah menjadi amalan rutin kita. Jadi kadang-kadang kita tidak merasakan itu dari pemberian Tuhan, padahal itu anugerah besar Tuhan kepada kita. Tidak sedikit orang yang tidak bisa datang ke tempat seperti ini, macam-macam sebabnya. Alasannya ada yang kecapean lah, ngantuk lah, tamu lah, macam-macam. Tapi ketika Allah berikan kepada kita dengan anugerah Allah yang ittirar tadi, semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan, kita tetap akan datang. Ini barangkali yang dicari oleh ulama-ulama kita. Satu contoh pada jamaah mungkin pernah sampaikan di sini kan, seorang Bani Israiliyat bernama pada waktu itu sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang yang mempunyai hamba sahaya, budak. Setelah dengan kalimat abdun, yang namanya berkumpul setiap hari, udah barang tentu kan kenal betul tuh. Dan seorang hamba itu wajib bakti dan tunduk pada aturan majikannya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Tetapi anehnya itu Abdullah bin Mas'ud boleh dikatakan tidak pernah mendengar suara dari seorang hambanya itu pada sekian lama dia berkumpul. Satu saat dia tidak ada di tempat, rupa-rupanya beliau berkumpul bersama teman-temannya, dan dia termasuk mempunyai suara yang amat merdu. Nah, ketika kelebihan yang Allah berikan kepada beliau, karena belum mendapatkan siraman rohaniyah yang baik saat itu, mungkin karena faktor kesibukan di dalam menjalankan tugas sebagai seorang hamba kepada majikannya, sehingga boleh dikatakan hampir tidak saling mengenal. Artinya di antara tidak mengenal itu, majikannya tidak pernah mendengar suara hambanya itu. Ternyata begitu dia berkumpul sama teman-temannya, satu saat ada kesempatan bisa lowong gak bekerja sama majikannya, dia keluar. Dan barang tentu kan minta izin. Nah, disitulah dia menyampaikan
kepada teman-temannya atau membimbing bersama teman-temannya dalam melantunkan bait-bait lagu. Anggaplah semacam musik hari ini, itu memanfaatkan dari suara yang Allah berikan dengan suara yang amat merdu. Cuman ada cumannya, rupa-rupanya seorang hamba ini karena keasikan dengan lantunan-lantunan bait lagu itu dan kawan-kawannya berkumpul di sana, ternyata mereka manfaatkan untuk minum-minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ini bisa bayangkan sama sahabat Nabi sebagai majikannya, dikenal sekali dengan Abdullah bin Mas'ud ini. Satu di sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mendengarkan dari kejauhan saat melantunkan nyanyian-nyanyian pertunjukan yang menjadi kegemaran kawan-kawannya, ya termasuk fans beratnya lah kepada seorang laki-laki ini karena kemerduan suaranya. Model anggaplah kayak suara Nabi Daud alaihissalam. Setiap burung terbang kalau mendengar suara Nabi Daud itu berhenti, bahkan semut sekalipun berhenti. Ini salah satu di antara anugerah Allah. Dikatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Cuman dia tidak mengerti itu, karena maklum sekali lagi sibuk dengan urusan pekerjaan hari-hari. Telah dia bekerja seperti mendengar dengan majikannya, dia bekerja beribadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu ada waktu lowong digunakan untuk menghibur diri. Nah, kesimpulannya, oleh seorang hamba melantunkan bait-bait temannya banyak berkumpul, rupa-rupanya kesehari-harian kurang terperhatikan oleh Abdullah bin Mas'ud apa pekerjaan di luar. Nah, sehingga mendengar dari kejauhan suara lantunan lagu-lagu yang begitu merdunya, lalu beliau mendekat kepada pertunjukan seperti itu. Oleh Abdullah bin Mas'ud mendengar suara ma ahsana saut, alangkah bagusnya, alangkah merdunya seorang penyanyi ini. Lalu beliau menyampaikan, seandainya suara yang merdu itu yang Allah berikan kepada orang ini, dia robah yang malam hari ini mendengarkan lantunan-lantunan nyanyian, alangkah bagus dan sempurnanya kalau seandainya Allah memberikan suara merdu ini digunakan untuk baca kalam Allah, kalam Tuhan, Al-Quranul Karim. Rupa-rupanya dari bisikan hati Abdullah bin Mas'ud terdengar oleh seorang penyanyi ini yang kita kenal dalam kitab itu disebut namanya Zajan, termasuk nama langka nih, mungkin hari belum ada orang bernama Zazan nih. Ini nama beliau Zazan, kalau tulisannya itu Zai, kemudian Alif, kemudian Dal, Zal, kemudian Alif dan Nun. Seorang Zazan ini rupa-rupanya karena suara merdu tadi oleh si majikan yaitu Abdullah bin Mas'ud tadi berkata, alangkah bagusnya suara ini dan seandainya digunakan untuk bacaan tambah bagus lagi. Samping bagus suaranya, yang kedua ada bagusnya dapat pahala baca Quran. Cuman sayang dilantunkan bait-bait itu untuk menghibur orang, dan sangat disayangkan pula di saat-saat seperti itu mereka minum minuman untuk menambah gairah di dalam pertunjukan itu. Yang menonton minum minuman, yang melantunkan bait-bait lagu itu minum minuman. Jadi kesimpulannya, karena banyak berkumpul dengan majikan orang yang beriman sahabat Nabi, tidak melakukan perbuatan seperti itu. Kenapa hari itu rupa-rupanya seorang Zazan ini ikut minum? Ya namanya terpengaruh dan waktu sesaat seperti itu para jamaah, sehingga itulah tadi pujian. Tetapi saat itu rupa-rupanya seorang penyanyi yang bernama Zazan ini mendapat anugerah Allah.
Allah berikan taufik hidayah kepadanya sehingga bisa mendengar kata majikannya walaupun menggunakan suara yang pelan. Nah, dengan itulah para jamaah begitu mendengar seperti itu pujian dari orang itu, sementara dia tidak tahu siapa yang memuji ini. Padahal hari-hari berkumpul di tempat rumah majikannya, siap mengerjakan perintah majikannya. Cuman saat dan detik itu karena terpengaruh minuman yang beralkohol sehingga dia tidak kenal dengan majikan. Lalu bertanyalah dia kepada para penggemarnya, siapa orang yang di hadapan saya ini? Apa katanya? Kata si Zazan kepada para pendukung-pendukungnya, para penggemarnya. Oleh semua yang hadir saat itu mengatakan itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, pada zaman sahabat tapi dikenal sekali itu Abdullah bin Mas'ud itu. Termasuk banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar seperti itu, rupa-rupanya si Zazan Ali maklum zaman dulu para jamaah. Kalau yang namanya mengadakan pertunjukan itu, kalau terjadi keringatan, jadi ada untuk memelap dari keringat itu. Mari disimpanlah sapu tangan, mendil di bagian lehernya. Mohon maaf kayak begini. Disimpan begitu pada jamaah di leher. Ya, satu saat keringatan ini cuma bisa ngelap keringatan. Rupa-rupanya karena mendengar pujian tadi tersentuh hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia semacam grogilah kepada orang di depan, padahal saat itu dia lupa bahwa itu majikan akibat daripada minuman. Dan sehingga dengan itulah kemudian karena menghapus keringat-keringatannya, mungkin Abdul Mas'ud sangat melihat itu, ini orang grogi ini. Oleh teman-teman mengatakan yang di hadapan Anda ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Disitulah ada semacam gemetar, ini majikanku di depanku. Kenapa bisa tidak kenal? Tadi sebab ada pengaruh-pengaruh minuman itu. Sehingga disitulah awal ceritanya mengalirnya keringat. Pertama malu kepada majikannya, yang kedua timbul takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari pertunjukan yang menyesatkan. Karena apa? Karena itu saat itu digunakan dengan minum-minuman. Setelah Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa yang menyanyi ini disampaikan oleh kawan-kawannya sebagai penggemarnya, dia bertanya siapa itu. Karena dari kejauhan tadi ternyata adalah Zazan. Oh, ternyata ini adalah hamba saya yang bekerja tiap hari di rumah saya, mengabdi kepada saya sebagai hamba. Disitulah Abdullah bin Mas'ud para jamaah ikut menangis atas anugerah Rahman Rahim Tuhan kepada majikan. Dan dengan itulah setelah menangis rupa-rupanya di antara jamaah yang banyak sebagai penggemar Zazan itu, karena tahu ini adalah Abdullah bin Mas'ud, lalu beliau bertanya, "Walimādza tabki ya Abdullah bin Mas'ud?" Kenapa Anda menangis? Kenapa Anda ikut menangis? Padahal yang menangis ini seorang penyanyi. Kenapa kau ikut menangis? Oleh Abdullah bin Mas'ud menjawab, bagaimana aku tidak menangis karena orang ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kelihatan zahirnya tadi salah. Kelihatan zahirnya melakukan perbuatan maksiat, di mana maksiatnya tadi karena pertunjukan dengan cara memakai sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya taufik hidayah Tuhan, di sini letaknya kita tidak boleh menghina, mencaci maki orang. Kalau perlu didoakan, mudah-mudahan beliau dapat rahmat, mudah-mudahan beliau dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itulah pada zaman situlah perbedaan kita dengan salah satu di antara sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud.
Setelah dia pulang kembali, si hamba tadi begitu selesai pertunjukan baru diceritakan sama teman-temannya bahwa tadi datang majikanmu itu Abdullah bin Mas'ud. Baru dia menyadari bahwa ini akunnya adalah salah terhadap majikanku. Tanpa sepengetahuan majikan saya mendengarkan lagu-lagu bait suara yang bagus itu, sementara majikanku sampai ke sini jauhnya berjalan. Itu namanya langkah yang Allah takdirkan supaya bisa bertemu dengan orang sebagai hambanya yang berusaha bersembunyi tapi tetap ketahuan. Itu namanya al-kaunu natiquhu, alam yang menceritakan bahwa fulan bin fulan saat ini melaksanakan perbuatan maksiat. Itulah langkah yang Allah berikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, oleh karena itulah pada jamaah, karena dia merasa sadar, kemudian dia merasa berdosa terhadap majikannya, terhadap Allah selaku penciptanya, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa salah, bahwa aku ini salah karena perbuatanku, dan kebaikan-kebaikan itu semata-mata anugerah. Nah, oleh karena itulah dalam kitab dikatakan yang namanya ittirari itu, kalau kita mendapatkan kebaikan seperti petunjuk tadi, itu semata-mata anugerah Tuhan, pemberian dari kasih sayang Tuhan kepada kita. Yang tadi kita sudah tersalah langkah, salah jalan, tetapi dengan hidayah Allah dia menjadi sadar dan dia bertaubat seketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat kebaikan daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau begitu pulang enggak marah. Bahkan beliau sendiri tadi sekali menangis. Ini orang dimuliakan Tuhan, walaupun pada awal zahirnya seperti tadi berbuat maksiat. Disinilah para jamaah, guru saya, guru sekumpul tidak pernah mencaci maki orang, apapun yang dikerjakan mereka. Setiap datang ke tempat guru pasti diterima dengan baik, seperti disertai dengan doa yang baik. Itu banyak di antara para artis-artis kita yang datang ke tempat guru. Mulai kita biasa orang awam sampai kepada para pejabat-pejabat negara saat itu zaman Fahratu itu datang ke tempat. Hamzah Has pernah datang ke tempat beliau, tapi semua dilayani oleh guru dan akhlak yang baik. Inilah salah satu di antara sifat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau hambamu hari dalam batin beliau melakukan perbuatan salah menurut hukummu, tolong bimbing mereka ke jalanmu yang benar, ila siratul mustaqim. Dengan berkat doa seorang aulia, oleh karena itu banyak para artis-artis kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak mereka sadar bertaubat kepada Allah. Ini salah satu di antara ulama-ulama batin yang mengatakan adalah dengan istilah tadi ittirar, yang kalimat lengkapnya adalah ma talabaka laka syai'un misul ittirar wala asrabil mauhibi ilaka bisuzi wal iftiqar. Ketika kita sudah melalui hati kita mengatakan saya adalah manusia yang paling hina, paling fakir di hadapan manusia-manusia yang banyak, maka disitulah doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengangkat doa dengan perasaan kita hina di hadapan Allah, hina di hadapan manusia, mintalah kepada Allah. Disitulah tempat doa akan diistijabah Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Dikatakan dengan kalimat lain, walakin idza arada ayyusilaka ilahi ghatiyun wasfaka biwasfihi wa nataka binatihi fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Apabila ia menghendaki bahwasanya Allah ingin menyampaikan orang ini sampai ke hadirat Allah, dia yang tadi tidak paham menjadi paham, dia yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang tadi tidak bisa beribadah hatinya bisa berbalik beribadah kepada Allah. Dan ini tidak sedikit orang yang begini nih. Kenapa demikian? Itulah tadi hidayah Tuhan. Saya ulang kembali, ma wasalaka walakin idza arada ayyuslaka ilaihi mughatiyun wasfaka biwasfihi wa nataka binatihi aw salaka ilaihi bima minhu ilaika Allah bima minka ilaihi. Jadi ketika kita bisa baik menjadi sadar, yang tadi malas beribadah menjadi rajin,
yang tadinya kita menjauh dari aturan agama sekarang mendekat, itu semata-mata Tuhan menganugerahkan langkah kita sehingga kita akhirnya menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fenomena hari ini pada zaman kita lihat sudah banyak. Maka oleh karena itu para ulama-ulama batin biasanya mendoakan kita seperti itu. Maka ketika melihat mereka dengan diberikan Allah anugerah oleh Allah Subhanahu di waktu malam bisa melihat semacam tingkah laku manusia yang bermaksiat kepada Allah, dia melihat waktu tidur kita asik tidur kebablasan tidur nyenyaknya sambil membawa dosa akibat perbuatan maksiat kita, oleh beliau mengangkat tangan di tengah malam. Kadang-kadang pada jamaah mereka itu mandi dulu, mandi baru sholat hajat kepada Allah, minta kepada ya Allah ampuni nih hamba-hambamu umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dosa tidurnya. Jangan sampailah mereka itu sampai mati dalam membawa dosa. Oleh karena itu ya Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Engkau memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepadanya. Dan tidak jarang pada jamaah mereka itu mendapat hidayah dengan sebab doa-doa orang aulia Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata guru murid Hasan Genggong ketika dilatih untuk khalwatnya di Jabal Lubna di Libanon sana. Bisa bayangkan dari Pulau Jawa untuk praktek ibadahnya itu ke Gunung Libanon sana, Pak. Namanya disebut nama Jabal Lubna. Itu kata guru kita, doa-doa itu yang mustajab. Mereka beribadah di tempat-tempat terbuka, di tempat sepi belum tentu ya. Nah, disitulah doanya mustajab. Disitulah doanya, kata guru sekumpul dan guru Bangil saat itu berkata, kata beliau, guru Bangil cerita, dengan sebab inilah kita bisa diselamatkan Tuhan. Doa-doa mereka seperti itu. Yang kita tidur enak, tapi mereka bangun tiap malam mendoakan kita. Jadi jangan kita merasa kita ibadah kita yang mantap, amal ibadah kita, tahajud kita yang tiap malam. Oleh mereka seperti ini merasa saya tidak pernah melakukan ibadah kecuali semua itu Allah menggerakkan hati saya, Allah menggerakkan tubuh saya, sehingga saya bisa melakukan ibadah seperti itu. Itu namanya sekali lagi itulah ittirar. Nah, ketika Allah memimpin seperti itu, lalu doa mustajabah, lalu mereka terima taubat terus setiap saat. Nah, inilah satu pangkal daripada doa kita diistijabah Tuhan. Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan apabila Allah menghendaki kepada kita menjadi hamba Allah yang baik, Allah memberikan supaya dia sampai ke hadrat Tuhan. Ayu wasilaka ilaih. Allah menyampaikan kita ke hadrat Tuhan yang tadi kita jauh, kita hina, kita fakir. Tapi ketika Allah berikan kemuliaan, kita menjadi mulia. Semua itu lantaran Tuhan yang memberikan, bukan karena usaha kita. Itu pandangan orang-orang yang diberi Allah anugerah yang namanya ittirar. Ini kembali kata beliau, sangat jaranglah orang-orang di akhir zaman yang merasakan seperti itu. Di akhir zaman kita merasa kitalah yang beribadah, kita yang beramal, kitalah baca Quran, kitalah baca salawat, kitalah baca tasbih, kitalah yang musyahadah. Itu kita merasa. Padahal semua itu kata mereka itu hasil daripada anugerah Allah, kasih sayang kepada kita. Disitulah dari satu kalimat dikatakan laula kalama khalaqtul aflaq. Dalam satu kitab diantaranya adalah risalah dalam kitab I'anatut Talibin. Jika tidak dengan sebab engkau Muhammad, jika seandainya tidak sebab karena engkau yang akan aku ciptakan, maka semua itu tidak akan aku ciptakan. Ini semua berkat Rasulullah. Alhamdulillah pada jamaah kita yang berbuat maksiat kadang-kadang lebih banyak daripada kebaikannya, itu terbina hati kita menjadi sadar bertaubat, itu semata-mata anugerah berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah kalimat ini diwakili oleh ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita lah menyampaikan perantaranya sebagai wasilah untuk mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau tadi, apabila Allah menghendaki kita untuk memberikan sampai kita ke hadrat Tuhan itu tadi, maka Allah berikanlah taufik hidayah kepada kita.
sehingga segala kesalahan kita ditutupi oleh Allah. Yang tadinya maksiat diganti Tuhan berbuat baik, taat. Baca Quran kadang-kadang pernah berbuat maksiat, baca Quran menangis, baca salawat menangis, sadar alangkah bodohnya aku ini, berapa waktu yang gunakan untuk maksiat kepadamu. Hari ini alhamdulillah dengan berkat taufik hidayahmu ya Allah, dengan berkat kemuliaan Rasulullah, maka kau diberikan ketakwaan, bisa beribadah kau semata-mata itu anugerahmu ya Allah. Ini yang mereka rasakan. Oleh karena itu sekali kembali ujar ulama-ulama batin, di akhir zaman langka seperti ini yang merasakan amal ibadah seperti itu. Yang ada pada kita, kitalah yang beramal, kitalah yang berilmu, kitalah orang yang baik, kitalah orang yang mulia. Tidak sadar semua itu anugerah Tuhan. Dan dengan itulah kemudian beliau menyampaikan bahwa Allah tutupi dengan sifat-sifat Rahman Rahim Tuhan. Kemaksiatan ditutupi Tuhan, diberi Allah taubat hatinya kepada Tuhan. Kemudian Allah berikan ada perasaan dia fana fillah. Dia merasa melakukan perbuatan itu semata-mata anugerah Tuhan, semata-mata Allah menggerakkan, sekalipun zahirnya kita yang melakukan amal ibadah. Kita yang sembahyang, kita yang subuh berjamaah seperti ini, kita baca wiridan, kita macam-macam amalan, itu mereka rasakan adalah semata-mata anugerah Tuhan tadi. Nah inilah yang akan melahirkan daripada orang-orang yang istilah wasil ilallah. Jadi wasilillah itu pada jamaah bukan sekadar ilmunya aja. Apalah gunanya ilmu itu kalau tidak diamalkan. Amal itu yang diperlukan. Ya, hampir semua para aulia Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampai wasil ilallah taala itu semua lihat amaliyahnya. Tapi amaliyahnya mereka tidak merasa bahwa dia beramal. Ini semata-mata anugerah Tuhan yang menggerakkan hati saya, menggerakkan anggota tubuh saya untuk melaksanakan amal ibadah. Seperti para jamaah hari ini. Padahal mungkin merasakan aku ini bisa kesini karena lantaran bantuan Tuhan. Kita bisa kesini lantaran hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bolehkah adakah orang tidak datang aja kita ke masjid melaksanakan ibadah? Nah bisa bayangkan dari rumah ke sini kira-kira berapa langkah? Dihitung wa kullu khatwatin sadaqatun. Tiap satu langkah dicatat Tuhan sebagai pahala. Jadi pantas kalau begitu sampai malaikat beberapa minggu yang lalu disampaikan di tempat ini, malaikat Syiraqib menyuruh, memerintahkan kepada malaikat Atid kalau dia melakukan kesalahan jangan dicatat dulu, tunggu 6 jam sampai 7 jam. Ini gunanya siapa tahu masuk rahmat Tuhan di situ kepada kita. Sebelum 7 jam kita diberikan taufik hidayah lalu bertaubat. Ya contohnya zazan tadi, asik berhibur diri, udah jingkrak kiri kanan lompat sana kiri kanan lompatnya. Di saat datang hidayah Tuhan, taufik hidayah Tuhan, dia menyadari datanglah majikan, sebabnya majikan datang. Tapi majikan ini pun tidak merasa bahwa dia telah mengawasi. Hanya kebetulan langkah yang Allah berikan kepada salah satu di antara sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Di mana kejadian ini satu tempat bernama Kufah. Kufah ini pada jamaah bagian daripada negara Irak. Negara Irak itu termasuk dari tempat yang besar itu Kufah dan Basrah. Sini melahirkan ulama-ulama besar, melahirkan para aulia-aulia Tuhan. Bahwa termasuk kalau tidak khilaf tidak termasuk di antaranya adalah imam penulis dari hadis yang tertinggi, Imam Bukhari itu sekolah di sana. Imam Muslim pernah sekolah di sana. Sahabat-sahabat Nabi banyak di sana. Di sana dikatakan bahasa termasuk kota-kota yang banyak melahirkan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Abdul Qadir Jailani pun saat masa kecil itu nuntutnya ilmu ke tempat negeri Irak yang dulu disebut dengan Baghdad. Nah, ini satu negara yang luar biasa pada jamaah, banyak melahirkan ulama-ulama yang luar biasa. Nah kemudian
kita bisa melaksanakan amal ibadah sehingga itu menunjukkan kecintaan Tuhan kepada hambanya, khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada jamaah, di antara satu kelebihan Nabi, ujar sahabat Nabi, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama anfaqa zahaban. Barang siapa mengeluarkan dana, menyumbangkan untuk memperingati hari kelahiran Nabi di bulan Maulid Nabi yang disebut dengan Rabiul Awal, seperti begini ya pada jamaah, kadang-kadang panitia menyediakan makanan-makanan semata-mata kita membesarkan hari kelahiran Nabi. Nah, bagi yang menyampaikan dana, duit yang disampaikan untuk bisa makan bersama, minum bersama misalkan, maka uang yang didermakan itu 1 dirham sama pahalanya kita menyedekahkan, menyumbangkan gunung emas. Seandainya gunung emas itu milik kita, kita sumbangkan. Itu pahala orang yang telah memuliakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah kita dianjurkan sekali. Maka ujar Tuhan, aku adalah kau ciptakan karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya umatnya itu mendapat keselamatan dengan berkat kemuliaan Rasulullah. Jadi Allah memperkenankan doa-doa kita lantaran Nabi Muhammad, termasuk kita hadir saat ini lantaran sebab Nabi Muhammad, pandangan batin, pandangan hakikat. Jadi jangan kita merasa bahwa kita yang beramal, ini berkat semua berkat Rasulullah. Makanya guru kita sering mengatakan, dengan berkat Rasulullah, kata dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Rasulullah. Kenapa jamaah kalau sudah hati tertutup nggak bisa, walaupun kita mohon maaf dekat pun kita nggak bisa pergi itu. Kalau hati tertutup, tapi kalau kita dibukakan Tuhan, sekalipun jauh, mungkin di antara kita ini ada mungkin ada yang 3 sampai 4 km dari masjid ini. Kau mau datang di sini? Itu anugerah Tuhan, berkat kemuliaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Ali bin Abi Thalib, barang siapa menyumbangkan hartanya untuk peringatan Nabi, barang siapa memuliakan hari kelahiran Nabi, maka dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Nabi yang di hadapan kita, yang menyampaikan kita kepada Allah, ke hadirat Tuhan, maka insya Allah pasti akan sampai. Nah, amal ibadah yang beginilah yang diminta oleh para ulama-ulama batin. Nabi Muhammad satu kebanggaan khusus kepada kita umat Nabi Muhammad, dan menjadi kebanggaan Nabi kepada rasul-rasul yang lain. Ini umatku nah. Jadi masing-masing para nabi rasul, para jamaah ketika di padang mahsyar nanti masing-masing membanggakan umatnya. Semakin banyak umatnya yang beriman dan taat serta bakti kepada Allah selaku penciptanya, semacam kebanggaan Nabi Muhammad. Tadi malam saya baca satu kitab, di antaranya adalah siapa umat Nabi Muhammad itu. Oh, Nabi Muhammad adalah umat yang telah membawahi semua nabi dan rasul, dan semua umat pada hakikatnya di bawah umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai sejauh itu? Karena pada jamaah ketika di padang mahsyar, masing-masing umat yang merasa kekurangan amaliyahnya, banyak kejahatan daripada kebaikannya, sehingga begitu akan diperjalankan di siratal mustaqim akan mendapatkan kesulitan. Karena siratal mustaqim itu jembatan, bahasa harfiah jembatan untuk menyeberang menuju surga. Tapi ajibnya surga yang namanya siratal mustaqim itu bermacam-macam. Saat dijalani orang yang bermaksiat, semakin besar maksiatnya, semakin mengecil jembatan itu. Bahkan ada yang kayak benang dibelah 2, saking kecilnya dan tajamnya, laksana tajamnya pedang yang paling tajam. Itu kita jalan di atas siratal mustaqim, mana mungkin selamat. Tapi ketika Nabi Muhammad melihat umat yang seperti itu, Nabi dahulu melangkah di siratal mustaqim itu, membimbing, memapah kita. Model kayak kita orang tua berjalan di atas jembatan yang satu papan aja pada jemaah.
Kemungkinan besar kita yang tua yang sudah berjalan masih dibantu dengan tongkat bisa terlempar ke sungai. Tapi dengan bantuan Rasulullah, bimbingan Rasulullah itu menjadi lebar. Sehingga Tuhan Nabi Muhammad berkata, ya Rabb salim ummati, salim ummati. Padahal umat-umat terdahulu secara zahirnya mungkin umat Nabi Adam, mungkin umat Nabi Idris, mungkin Nabi Musa dan lain-lain saat di padang mahsyar, tapi Nabi mengakui umatku. Kenapa demikian? Pada jamaah itu menunjukkan bahwa saya Nabi Muhammad adalah rasul semua umat. Kalaupun ada di antara umat yang tidak mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, namun toh akhirnya tetap penyelamatan pada kita lantaran bantuan Rasul Muhammad SAW. Dan Allah membantu lantaran Nabi kita Muhammad yang berteriak di atas mustaqim, salim ummati ya Rabb, salim ummati ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Maka semua rasul itu gak ada yang berani bicara apanya. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semua mengaku aku salah, aku berdosa. Nah sehingga Nabi lah yang berbicara saya di hadapan Tuhan. Nah oleh karena itulah sekali lagi kita bangga betul dengan Allah SWT menjadikan sebagai umat Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad sangat memperhatikan kepada kita, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saat ini kita di dunia maupun saat kita akan menyeberang secara mustaqim, sehingga kita mudah masuk ke surga Tuhan dengan berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya, mudah-mudahan yang berkumpul di masjid yang mulia ini Allah memberikan taufik hidayah kita, dan Allah ambil kita dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Al-Fatihah.